Dia nih kepengen sekali jadi polisi. Hanya memang saya sendiri karena tahu keadaan saya, jadi kami tidak berani bermimpi. Karena jujur saat ini kami untuk makan kami agak susah. Ya. Jadi kami tidak berani bermimpi dia mau polisi ke apa. Tidak berani. Hari Rabu 2 Juli 2025 menjadi sejarah bagi Magdalena Juliana bersama dengan 6 orang anaknya. Hari itu, anak pertama Juliana, Paulus Gregorius Afrizal, lolos menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Nasional tahun 2025. Perasaan ibu berusia 40 tahun ini campur aduk ketika menanti keputusan resmi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Juliana yang merupakan single parent ini tak kuasa menahan tangis karena putra sulungnya bisa mewakili Nusa Tenggara Timur ke tingkat nasional. Sekitar jam 6:05 kan lewat berapa dia telepon saya bilang, "Mama, saya lolos." Dia bilang. Saya lolos baru saya dengar Mama mereka bilang provinsi NTT sebut nama Paulus. Tapi saya dengar tidak habis Mama. Saya bilang, saya kan tidak yakin toh. Jadi saya bilang, coba kau dengar baik-baik dulu. Orang baru sebut nama Paulus itu. Dia bilang, "Mama, Paulus hanya saya sendiri dari NTT." Baru dia bilang, "Iya Mama, betul saya Mama. Mama tunggu buka lagi." Jadi saya buta, maksudnya yang buka-buka link itu saya tidak tahu yang begitu-begitu. Saya ini hanya pegang HP, hanya tahunya telepon dengan WA. Selain itu saya tidak tahu. Jadi dia suruh saya buka link itu. Saya kebetulan ada keponakan saya di situ, dia kuliah di Kupang, jadi saya minta tolong di dia. Hanya karena katanya dia masih siaran langsung, jadi tidak bisa dibuka katanya linknya saat itu. Harus setelah itu baru bisa buka siaran ulangnya kah apa itu tuh. Akhirnya dia kirim ke saya potongan video yang pengumuman dia pas dia punya nama itu tuh. Akhirnya dia posisi saat itu kan dia di adorasi atau di apa namanya di Kupang sana. Iya ada nama, pokoknya saya kalau pergi sembahyang minta diantar ke adorasi, dia antar saya di situ. Jadi dia tunggu saya di sana, dia bilang, "Mama datang jemput sudah saya." Hanya saya pergi jemput dia naik dengan Maxim toh. Dijemput dia baru kami sama sembahyang, sujud syukur di adorasi situ di depan patung Mambunda. Iya, kalau jujur kendalanya ya kami biaya. Kami kendala di biaya. Ini SMA-nya saja kelas 1 ini nih jujur kami belum ini. Jangankan setengahnya, mungkin seperempatnya saja kami belum bayar di SMA Frater ini. Hanya orang bilang kok nekat sekali kasih sekolah anak di SMA Frater. Hanya saya waktu itu jawab, saya tahu anak saya. Saya tahu potensinya anak saya, makanya saya nekat kasih sekolah mereka. Yang satu di SMA Frater, yang satu di pelayaran. Ya, dan saya tahu Tuhan pasti kasih kami jalan. Ya, jujur, ini dia punya ijazah SMP saja saya belum bisa ambil. Karena masih ada tunggak 470, jadi saya belum bisa ambil. Kami tahun ini mendapat anugerah satu peserta didik kami yang bernama Paulus Afrizal terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Negara. Semula Afrizal bersama seorang teman terpilih menjadi Paskibra Kabupaten. Lalu seleksi terus berjalan. Mereka lolos ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanpa kami duga berita datang dari Kupang. Beliau terpilih menjadi Paskibraka Nasional.
utusan dari NTT, itu dari Kabupaten Sika. Beliau seorang peserta didik yang tenang dan tekun dalam belajar, punya karakter yang baik. Saya sendiri sebagai kepala sekolah semula tidak menduga Paulus Afrizal dapat terpilih. Tapi tentu saja setiap manusia punya jalan dan garis tangan yang berbeda. Tuhan tidak salah meletakkan tanggung jawab kepada orang ini. Proses seleksinya itu merupakan sebuah perjalanan yang cukup panjang. Waktu itu surat masuk dari Kesbangpol Kabupaten sekitar bulan Januari. Setelah surat masuk sekitar akhir bulan Januari, kami langsung dipanggil oleh kepala sekolah. Kebetulan saya selaku staf kesiswaan yang bertugas khusus di bidang bela negara dan kepemimpinan. Kami dipanggil oleh frater kepala sekolah, menyampaikan maksud daripada surat tersebut, dan kami langsung bergerak untuk menindaklanjuti isi surat tersebut. Jadi saya melibatkan adik-adik yang purna paskib dari semua frater. Kami kemudian mendatangi peserta didik kelas 10 yang menjadi sasaran perekrutan untuk anggota paskib yang baru. Kami berangkat dari kelas ke kelas. Kami datang dari kelas ke kelas, kami kemudian melihat postur tubuh mereka, kemudian kesiapan mereka untuk menjadi calon anggota paskib. Semua kelas kami masuk, kami datangi, dan pada akhirnya kami mengantongi sekitar 40 sampai dengan 50 orang peserta untuk kami bisa lakukan seleksi di tingkat sekolah. Setelah melakukan seleksi di tingkat sekolah, akhirnya sekitar 30 nama, 30 anak itu kami ambil, putra dan putri, untuk kemudian kami daftarkan mengikuti seleksi di tingkat kabupaten. Akhirnya, puji Tuhan, peserta didik dari SMA Katolik Frater Membere yang berjumlah sekitar 30 orang yang lolos untuk menjadi calon anggota paskib itu sebanyak 15 orang. Dan termasuk di dalam 15 orang itu ada 2 orang diantaranya Paulus Gregorius Afrizal dan juga Maria Karisa Loisak Weakopa. Setelah mendengar bahwa Afril lolos ke tingkat nasional, saya sebagai wali kelasnya merasa bangga atas pencapaian yang Afrizal raih. Secara akademik, Afrizal anak yang mempunyai kemampuan baik, dia mempunyai daya juang yang tinggi, dia mempunyai semangat belajar yang tinggi, anaknya tekun. Afrizal adalah anak yang bertanggung jawab, dia tidak mengeluh dengan keadaan, anaknya tekun, dia mempunyai kepribadian yang tenang. Kesan dari Bapak Ibu guru sama, dia anak yang disiplin, anak yang rajin. Kegiatan Afrizal di luar jam sekolah, Afrizal membantu perekonomian keluarganya dengan berjualan jagung bakar di El Tari setiap malam minggu. Jadi saat Afrizal lulus sampai ke tingkat nasional, saya merasa terharu di dalam keterbatasannya dengan keadaan ekonomi keluarga yang sederhana, tetapi Afrizal berjuang sampai di titik ini. Harapan saya untuk Afril dan teman-temannya supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan sukses. Untuk Afril, semoga bisa menjadi teladan dan bisa menginspirasi teman-temannya. Saya teman dekatnya Afrizal pada waktu kami kelas 1 SMA. Pada saat kami mendengar hasil pengumuman Paskibraka Nasional, saya dan teman-teman saya mendengar bahwa teman kami Afril lolos ke Paskib Nasional.
dalam hati kami semua bangga dan bersukaria bersama-sama di kelas. Yang membuat saya terkesan kepada dia itu, dia pas kelas 10 ini, dia sering membantu orang mamanya berjualan di Cafe Night. Menurut saya, di zaman yang sekarang ini, anak-anak Gen Z sekarang tidak mempedulikan hal-hal yang seperti itu. Tetapi berbeda dengan Afril, dia selalu tekun, bertanggung jawab untuk membantu mamanya berjualan di Cafe Night tersebut. Afril orangnya sangat asik. Di kelas dia sangat bertanggung jawab, apalagi tugasnya sebagai seorang ketua kelas. Terkadang dia usil, dia sering bercanda bersama dengan kami. Pesan saya untuk Afril, semoga Afril tetap menjadi yang kami kenal, tetap semangat, dan kami tunggu di Maumere supaya kita bisa bercanda bersama-sama lagi. Pesan saya, pertama dia jaga kesehatannya di sana. Karena sekarang kami tidak bisa komunikasi karena HP-nya sejak 14 Juli itu sudah dikumpul toh, tidak bisa komunikasi. Pertama, jaga kesehatan. Yang kedua, ini dia pulang ke sini nanti dia maksudnya jangan angkuh toh, jangan sombong gitu. Afrizal menjadi bagian dari lembaga ini. Maka kepadanya ketika dia pulang nanti, sekolah akan memberikan beasiswa kepadanya yang tentu saja beasiswa yang setimpal dengan dia. Biasanya kami mempunyai beasiswa untuk menggratiskan keuangan sekolah dan keuangan lainnya kepada siswa berprestasi. Jadi Paulus Afrizal ini masuk dalam kategori siswa berprestasi nasional. Beliau akan diberikan beasiswa. Sebelum Afrizal berangkat ke Jakarta, sekolah juga sudah memberikan support kepada dia, baik moral maupun material. Paulus Gregorius Afrizal dari SMA Katolik Frateran Maubere, Kabupaten Sika, Pulau Flores, merupakan bagian dari 76 putra-putri terbaik bangsa. Afrizal adalah calon anggota pasukan pengibar bendera Pusaka Nasional 2025 dari 38 provinsi se-Indonesia yang terpilih untuk melakukan upacara pada Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.